Selamat sore teman-teman di Bloggers dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang sudah mulai kok ada tanda-tanda lagi. Tidak boleh skuter nih Malioboro enggak. Skuter listrik. Mulai ada peningkatan tanda-tanda katanya COVID. Jadi tetap harus kita menjaga stamina. Nah, teman-teman sekalian, kali ini memang agak berbeda. Kita akan ngobrol itu seputar tentang dunia media massa atau dunia pers. Yang kita tahu perubahan teknologi, perubahan zaman itu membuat semua unsur-unsur di dalam media massa tiba-tiba harus bergeser. Ini luar biasa. Yang hampir tidak pernah diduga bahwa dalam catatan saya itu Newsweek di tahun 2012, tahun 2012 itu tumbang, padahal Newsweek itu udah berdiri sejak 1933. Bayangin loh, 70-an, tapi akhirnya juga kalah dengan teknologi yang memaksa dia harus menghentikan cetak kertasnya. Nah, kita akan berbincang bagaimana pengaruhnya, dahsyatnya perkembangan teknologi terus terhadap media massa kita. Nah, saya memang sengaja ini mengundang wartawan. Saya tidak bilang sepuh ya. Ini wartawan lawas ya tadi. Wartawan lawas, tapi enggak lah, ini wartawan senior. Nah, kalau teman-teman mendalami dunia jurnalistik di Jogja lah, terutama di tahun-tahun sekitar tahun 2010 gitu, mesti wajah-wajah mereka ini tidak pernah asing lagi. Yang tengah itu adalah Mas Bambang Muryanto. Nah, Mas Bambang Muryanto ini pada masanya sangat orang tidak pernah kenal beliaunya, karena dari dulu stylenya tidak pernah berubah. Nggak pernah berubah, boleh diperhatikan. Waktu masih zaman Jakarta Pos ya mungkin ya, dulu nggak pernah berubah. Kan nggak pernah berubah, ya toh? Ini, itu selalu begitu. Dan Mas Bambang punya hobi membaca. Gitu. Yang sebelah sana itu juga sama. Ini wartawan lawasan, kalau saya lawasan. Lawasan. Mbak Fuska Sani. Kalau dulu kalau masih ada surat kabar suara pembaruan, nah itu Mbak Fuska inilah salah satu orang yang ada di Yogyakarta dengan surat kabar suara pembaruan. Nah, saya pertama akan bertanya dulu pada Mas Bambang. Mas, ini kan gejala transformasi berbagai nilai, kemudian teknologi, itu sebetulnya kalau pandangan Mas Bambang terhadap teman-teman wartawan itu gimana, Mas? Ya, iya, Mas Dwi. Jadi kalau saya melihat memang itu sangat berdampak sekali ya, perkembangan teknologi ke kawan-kawan itu, sehingga kemudian orang sekarang kan kita itu jadi dituntut lebih multi talenta seperti itu, karena kan platform medianya juga multi platform ya, sehingga kemudian kita juga sekarang harus bisa menulis, bisa memotret, bisa membuat video pendek dan sebagainya. Nah, itu memang kemudian mau tidak mau itu membuat para jurnalis sekarang ini harus mengikuti itu. Kalau kemudian mereka tidak mau, ya mereka akan ketinggalan dan tidak akan, dalam tanda kutip, tidak akan dipakai kayak seperti itu. Gitu. Nah, Mas, gini loh, Mas, ketika kan kita kan punya macam-macam, kan ini kan tadi transformasi media massa dari cetak kemudian jadi online dan segala macam. Itu kemudian dalam kultur jurnalisme kita juga berubah, Mas. Wartawan, terutama teman-teman wartawan. Ya, sebetulnya kan seharusnya tidak ya, tetapi kan kemudian di Indonesia ini ada kecelakaan sejarah yang dulu
dimulai oleh kawan-kawan Detik yang sejak awal di online, dia yang kemudian mengatakan bahwa yang tercepat itu yang terbaik, seperti itu kan. Nah itu kan kultur itu dibangun sehingga kemudian sampai sekarang itu kultur itu masih dominan di jurnalisme di Indonesia ya. Padahal kan sebetulnya tidak, jurnalisme itu kan kemudian harusnya kulturnya kan tetap kultur kuat di dalam verifikasi. Kecepatan itu nomor 2, tetapi yang jelas itu akurasi itu nomor 1. Nah ini yang membuat dunia jurnalisme di Indonesia ini sekarang seperti ini gitu. Jadi kalau mempengaruhi dalam kultur yang lain soal skill, kemudian bagaimana menulis dan sebagainya, iya. Tetapi seharusnya tidak merubah dalam kultur-kultur yang bersifat prinsip yang menjadi jadi fondasi dari bangunan jurnalisme itu. Oh gitu. Saya bagus Kak. Kalau begitu apakah kualitas SDM kita, SDM-nya kita ini para wartawan itu juga berubah, berkurang, atau malah justru harus seperti apa nih memenuhi tuntutan zaman era gini? Kalau soal SDM itu ya jelas berubah drastis ya. Karena waktu saya awal-awal menjadi jurnalis muda itu tantangannya berat. Jadi ada semacam 1 tahun itu ospek lah kalau mahasiswa. Itu di ospek gila-gilaan. Misalnya saya wartawan yang baru 2 bulan menulis itu disuruh bikin liputan deep news, maksudnya dengan penelitian, dengan investigasi sampai ke ruang-ruang publik yang privat sekalipun kita dihajar untuk bisa mendapatkan tulisan di situ. Misalnya kasus pembunuhan seorang perempuan, saya pernah meliput itu di Jogja. Itu anak mahasiswa, ternyata dia adalah salah satu, maaf ini ya, bukan, tapi itu udah kasus lama. Simpanan seorang pejabat dan sebagainya. Saya harus mencari tahu sebenarnya apa sampai terjadi pembunuhan itu. Nah yang sekarang yang dilakukan adalah apa yang ada di lapangan, udah itu aja dilaporkan tanpa harus kemudian besoknya ada running news, ada soft news, ada feature dari berbagai sisi. Jadi sebenarnya gini, kalau dulu kita dilatih itu menulis dalam berbagai sisi, korban juga pelaku. Kan kita waktu masalah cebongan itu Mas, kita juga tidak hanya menulis masalah kasusnya, tapi bagaimana latar belakangnya Ucok sampai menjadi seperti itu, dan dari berbagai sisi. Kalau sekarang kan kelihatannya enggak, yang penting berita itu naik, dibaca, ada clicker untuk membaca, selesai di situ. Nah, satu hal lagi, mungkin wartawan muda sekarang itu tidak sense of belonging pada medianya juga kurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sisi moralnya juga. Kalau aku nulis berita itu aku ada kayak perasaan bersalah. Misalnya mengabarkan hal yang tidak sesuai fakta atau apa. Itu rasanya ada rasanya kok aku ngerasa kok nggak kepengen. Mungkin yang sekarang itu beda. Itu soalnya adalah tuntutan. Jadi mengabarkan apa yang dikabarkan gitu ya. Ya, ada yang diminta. Request. Tanpa adanya check and recheck, wah sepenting naik dulu perkara kemudian dibantai oleh orang lain atau netizen, itu persoalan lain. Itu yang membedakan. Jadi antara cetak dengan online gitu ya Mas Bambang ya. Jadi kalau misalnya online mungkin langsung bisa diralat, kalau cetak kan dia harus tunggu lagi. Gitu. Ya. Itu juga pengaruh. Yang penting ramai dulu naik ya. Oke. Baik, Mas Bambang ini loh. Kan kita punya undang-undang pers Mas. Ya. Di dalam era yang seperti ini undang-undang pers itu masih cukup kuat nggak berlaku? Sebetulnya undang-undang pers itu memang membutuhkan penyesuaian Mas ya. Ya. Sebetulnya ya, tetapi kan memang kawan-kawan komunitas pers itu kan tidak mau di amandemen atau dibuat yang baru dalam situasi politik yang seperti ini, karena itu akan jadi pintu masuk untuk kemudian orang melakukan mengurangi kebebasan pers. Nah sementara ini kita bisa melihat sekarang RUU KUHP itu ada lebih dari 10 pasal itu yang berpotensi memenjarakan atau memberikan denda yang tidak sedikit kepada wartawan.
Kalau kemudian dia melanggar itu. Gitu. Nah, itu terjadi karena apa? Kok sampai dia muncul? Apakah karena sekarang dengan model pemberitaan yang dalam tanda petik kita buat citizen jurnalisme itulah, itu apa karena itu, Mas? Bukan? Saya kira tidak, karena kan kalau itu persoalan pelanggaran kode etik atau yang lain, sebetulnya kan kemudian itu bisa diselesaikan oleh Dewan Pers. Kalau orang melihat sesuatu yang salah, pasti lama-lama juga akan ditinggal sendiri. Hukum alamnya kan seperti itu. Nah, ini kan memang by design kayak seperti itu untuk ada kekuatan yang tidak kelihatan, itu yang mencoba untuk mengekang pers sehingga kemudian dia tidak akan bisa seperti sekarang ini yang sangat powerful sekali ketika melakukan kontrol itu ya. Itu Mas, jadi makanya Dewan Pers sendiri juga kawan-kawan yang lain sudah menyatakan menolak. Bahkan RU itunya, rancangannya itu sebetulnya kan itu masih pemerintah itu masih delian, Mas. Jadi yang di-share di sini itu kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, ini kan di dalam pasal-pasalnya itu maksudnya. Ya, rancangannya itu. Rancangannya. Iya. Pemerintah maupun DPR itu belum memberikan kepada publik ini loh yang resmi. Rancangannya seperti ini enggak. Itu bagian dari penyesuaian undang-undang pers pada perspektif zaman digital gitu. Enggak juga. Jadi itu lebih banyak mengatur, Mas, mengatur pers tidak boleh, iya, pers tidak boleh. Misalnya seperti ini, pers itu misalnya kalau Mbak Fuska ini mengatakan sekarang ada kecelakaan yang mati 10, nah ternyata belakangan yang mati 15. Nah ini yang 10 ini kan nggak bener nih. Iya, karena 15 karena belakangan 15. Nah ini pun sudah bisa masuk. Sudah masuk pasal. Dalam pasal kebohongan. Iya, soal berita kebohongan yang tidak sesuai apa itu aku lupa. Padahal kan kebenaran jurnalisme itu kan bertumbuh, ya kan. Nah itu jadi persoalan gitu, sehingga kemudian ini kan ranahnya Dewan Pers, ini ranahnya etik, ranahnya, dan orang tidak tahu yang membuat itu bahwa yang namanya kebenaran jurnalistik itu kebenaran yang tumbuh, bukan sesuatu yang saklek pada saat itu gitu. Padahal dia masih terus berkembang gitu ya. Wah, kalau gini, tadi saya tertarik pada kontrol pers. Kalau zamannya era Pak Harto kan udah jelas itu. Ada kontrol yang kuat gitu. Semua harus dikontrol dengan baik. Kalau enggak dibredel. Apakah ini bagian dari itu, Mas? Ya, pengontrolan itu? Iya. Semakin kuatnya oligarki itu yang kemudian itu akan membuat seperti itu. Kita sudah punya Omnibus Law, kemudian undang-undang yang lain, dan sekarang RUU KUHP ini dibuat yang sebetulnya pembaruan untuk konsep memperbarui legislasi dari kolonial, tetapi malah kemudian justru lebih buruk gitu. Ya ini kan bertentangan dengan semangat bahwa pers itu adalah salah satu pilar demokrasi. Iya, pilar keempat demokrasi. Menurut saya itu di Undang-Undang Pokok Pers yang dengan 11 poin itu sudah menjawab semua kebutuhan, dan bahkan saya kira Undang-Undang Pokok Pers itu sudah istilahnya sudah bisa menerawang kebutuhan di era sekarang meskipun itu tahun 2016. Begitu loh. Jadi buat apa lagi diganti? Karena itu sudah mewakili semua. Dan saya rasa bahwa pemerintah dalam hal ini itu tidak pada porsinya untuk membuat undang-undang pers, karena yang harusnya undang-undang pers itu jika dibutuhkan pembaharuan itu harus lewat Dewan Pers. Dan kita punya kok Dewan Pers dan segala pirantinya baik software maupun hardware kita punya. Tapi kenapa kok ada sisipan kepentingan, entah kepentingan apa? Saya kira kok itu tidak tepat ya kalau misalnya pemerintah maupun bahkan parlemen anggota dewan pun mengusulkan pembaharuan undang-undang pokok pers, dia juga nggak pada tempatnya. Itu harus didudukkan perkaranya. Karena gini, kalau ketika kemudian
ada kepentingan masuk ke dalam undang-undang yang tentunya akan menimbulkan pasal-pasal karet. Jadi begitu. Kita berbicara soal hate speech sudah ada undang-undangnya. Kita berbicara soal ujaran kebencian di medsos, termasuk media online, itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Jadi buat apa lagi kan? Ini hanya pemborosan. Saya kira kok masalahnya nggak cuma sekedar oligarki, tapi ini memang sengaja disetting sedemikian rupa untuk banyak kepentingan lain maksudnya. Baik, gini loh, maksud saya begini. Kalau dulu kita punya komunitas yang kuat di jurnalistik, jadi wartawan. Ketika orang mau jadi wartawan harus memiliki kompetensi yang dilakukan uji kompetensi. Nah sekarang itu kan zamannya berubah nih. Kita masuk ke dalam era namanya citizen journalism, di mana hampir semua orang bisa dalam tanda petik wartawan. Maka di dalam survei yang dilakukan Dewan Pers sekarang tuh ada sekitar 43.300 media online, Mas. Itu yang di Dewan Pers, belum lagi yang banyak itu. Nah, kemudian maksud saya begini, apakah teman-teman itu banyak yang menulis, kan bahasa, kalau wartawan kan pekerjaannya menulis hingga jadi kulit tinta. Menulis dengan apakah kapabilitasnya bisa dimasukkan ke dalam kapabilitas sebagai wartawan ketika ada banyak media online yang ditulis oleh banyak orang, ada medsos banyak yang ditulis oleh banyak orang. Nah, kalau menurut pendapat Mas Bambang dan Mbak Fuska, yang seperti itu gimana, Mas? Maksud saya apa yang bisa membedakan ya? Apakah dia bisa pakai kartu pas gini nih? Nah, kartu pas gini kan, kartu pas gini. Apakah dia sudah wartawan atau apa, Mas Bambang? Nah ini, iya. Ini harusnya yang diselesaikan juga oleh Dewan Pers, PR. Jadi sekarang semua orang bisa membuat blog dan mencetak kartu pers secara mandiri. Nah, apakah itu dikategorikan sebagai wartawan? Sementara kemudian kalau sudah tugas bisa dibuat sendiri, dia masuk ke pemerintah dan sebagainya, liputan, dan itu kadang tulisannya di luar alur yang sesungguhnya kan seperti itu. Tapi saya kira ya ini PR kita bersama, mari duduk bersama dengan Dewan Pers, dengan teman-teman para expert di bidang pers ini untuk menentukan langkah berikutnya, karena sekarang itu memang nggak ada sudah nggak perlu SIU pendidikan media online, cukup akta notariat dan selesai beroperasional sekitar setahun 2 tahun didaftarkan ke Dewan Pers dan Dewan Pers yang menyeleksi. Nah ini kan kita kembalikan lagi kepada etosnya Dewan Pers sebetulnya. Kita nggak bisa ya sesama jurnalis, dia media resmi, saya bukan, misalnya saya bikin sendiri, web sendiri, dan saya biayain sendiri karena punya kepentingan, misalnya saya ingin menjadi jurnalis yang benar-benar kritis, yang punya media yang nggak bisa, karena saya punya prinsip kok. Saya membuat web dan ada landasan hukumnya, dan saya berjuang dengan uang saya sendiri, tapi saya mendudukkan diri saya sebagai kritikus, ya nggak apa-apa, itu sah. Di era sekarang itu sah, nggak ada yang harus mengatakan kemudian, oh kamu tuh wartawan akbar-akbar. Loh sekarang dibandingkan wartawan akbar-akbar dengan netizen yang mulutnya cuma bisa nyanyiin, mendingan kita wartawan akbar-akbar tapi punya prinsip, kan gitu. Nah sekarang kategori apakah betul dia itu punya tagline wartawan dan sebagainya, dulu itu memang dikeluarkan oleh kompetensi ya? Bukan sebelum ada kompetensi, kita ini dinaungi oleh perusahaan masing-masing. Perusahaan pers ya? Otomatis lah, misalnya aja di tempat saya, di koran-koran terkenal itu kan proses menjadi wartawan kan tidak gampang. Ada tes, ada psikotes, ada 1 tahun masa magang, ya itu ada proses seperti itu. Makanya sebenarnya lembaga perusahaan pers itu, kantor-kantor pers itu yang sebetulnya paling berhak menentukan apakah dia wartawan ini benar wartawan apa enggak, kayak gitu sebetulnya. Kemudian pemerintah membuatkan semacam guiding lagi dengan uji kompetensi. Itu bagus Mas, cuma persoalannya adalah yang masuk uji kompetensi itu ternyata juga bukan semua wartawan yang punya media. Ya baik, ya gini. Nah Mas Bambang, dari fenomena itu banyaknya media online, banyaknya orang yang menulis dalam tanda petik berita, banyaknya orang memberitakan.
dalam konteks profesi jurnalistik itu gimana Mas Bambang? Ya, sebetulnya kan memang dunia online ini kan kemudian memang membuka ya. Artinya kemudian siapa saja kemudian bisa menjadi jurnalis. Tetapi kemudian yang sebetulnya yang paling penting, kalau Mbak Fuska tadi sudah melihat dari aspek regulasinya, saya melihat dari aspek masyarakatnya. Ya, okay. Nah, masyarakat di Indonesia ini kan literasinya itu masih rendah. Sehingga kemudian dari citizen jurnalis yang tidak bermutu pun itu kemudian juga mereka konsumsi dan bahkan kemudian mereka viralkan lewat berbagai grup di media sosial. Nah, kalau sebetulnya masyarakat Indonesia ini literasi medianya sudah tinggi, para penulis citizen jurnalis yang tidak bermutu ini sebetulnya akan mati sendiri karena orang tidak akan membacanya, ya, melihatnya. Nah, kenapa kemudian itu masih banyak tumbuh dan kemudian justru kemudian kadang-kadang juga sering digunakan untuk menjadi buzzer dan sebagainya, itu karena literasi media di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Tadi kemarin saya membaca setidaknya menurut sebuah penelitian yang dibuat itu sekitar 40 juta orang itu tiap hari itu terpapar dengan informasi hoax. Itu. Kalau tadi saya nunggu Fuska di situ pun saya di grup saya itu ada orang posting hoax. Kemudian saya cek fakta, kemudian saya ini hoax ini. Nah, itu hal-hal yang seperti itu masih banyak sekali karena memang kemudian literasi media kita itu belum kuat. Kemudian ada platform teknologi baru yang memungkinkan orang bisa membuat konten sendiri. Ya biar gitu kan. Itu ya. Jadi sekarang jadi ya. Saya punya data nih Mas, dari survei juga Dewan Pers itu bahwa sumber informasi masyarakat, jadi masyarakat mengambil informasi itu di online itu, media online itu 26,6%, di WA 22,7%, Facebook 12,65%, IG 13,70%, TV 11,8%, 0,8%, Twitter 4,7%, kemudian surat kabar harian itu 3,43%, YouTube di 2,65%. Artinya bahwa informasi yang terbanyak yang diambil masyarakat via media online. Padahal banyak kasus yang muncul di media online yang terpapar hoax itu. Nah, Mas, apakah ada cara lain untuk menyajikan informasi yang seperti standarnya jurnalistik akurat, kemudian dia independen dan tidak berpihak gitu. Dan fungsi-fungsi jurnalistik sebagai informasi, pendidikan, menghibur, interpretasi juga muncul di era sekarang ini loh Mas. Kalau zaman dulu kan kita ikut uji kompetisi sehingga kita tetap jadi independen, tetap bisa kalau di era yang seperti ini apa Mas permasalahannya dan mungkin nggak kita bisa mendapatkan itu Mas? Ya, artinya memang sekarang tantangan jurnalisme sekarang itu semakin berat ya. Karena kemudian eranya disrupsi informasi yang seperti ini. Kemudian bisnis media juga sekarang dalam posisi yang sangat terpuruk karena munculnya media-media sosial itu. Nah, ini memang kemudian jurnalisme itu tetap harus dimunculkan karena kalau tidak ini akan membuat akan merugikan kepada semua masyarakat, gitu kan? Nah, ini yang memang kemudian harus ditumbuhkan kayak seperti itu. Ada upaya-upaya kecil yang mencoba untuk membangun sebuah media-media yang memang berkualitas, independen, misalnya untuk masyarakatnya sendiri, lokal-lokal kayak seperti itu. Nah, itu walaupun saya mengatakan itu tidak mudah ya, sangat berdarah-darah, tetapi harus ada orang yang seperti itu yang mereka harus memulainya dan entah kapan akan mendapatkan sinar keberuntungan itu. Tetapi itu harus dilakukan Mas, karena kalau tidak kita akan terpapar oleh informasi yang tidak berkualitas dan itu akan menghancurkan seluruh kehidupan masyarakat. Indonesia sudah mengalami itulah ketika pada masa-masa kampanye itu bagaimana orang terbelah karena informasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, Fuska menambahin nggak? Susah nggak? Maksudnya dalam situasi kayak gini kan kita harus mencari apa ya? Bisa mencari, memilih dan memilah media atau
teman wartawan jurnalistik yang masih memiliki seperti ideologinya masih bagus, independensinya masih itu. Kalau Fuska apa? Masih banyak teman-teman kita yang punya ideologi dan punya naluri jurnalisme yang sangat luar biasa, itu masih banyak. Cuman persoalannya adalah kita ini hidup di kala industri ya. Pers itu sekarang bukan lagi pada masalah ideologi tapi industri Mas. Jadi inilah perkaranya. Kalau ketika si industri ini punya pandangan bohir yang beda, nanti arahnya ke sana. Dan si jurnalis akan diombang-ambingkan. Ya, itulah. Gitu ya. Jadi tinggal tergantung politik juga dong. Maksud saya misalnya yang contohkan Mas Bambang tadi bahwa bagaimana masyarakat itu menjadi terbelah dalam opininya ketika untuk kepentingan politik tertentu. So, pertanyaan saya terakhir Mas Bambang dan Mbak Fuska, apa yang harus kita lakukan kita ini sekarang ini sebagai praktisi jurnalistik ya, praktisi jurnalisme gitu. Mungkin kita masih ada media tempat kita untuk menulis, entah walaupun itu medianya besar atau kecil atau sedang. Nah sekarang apa sih yang ingin disampaikan Fuska dan Mas Bambang itu bagi teman-teman yang masih memiliki itu, atau kita ikut aja deh alur yang sekarang ini, yang penting cuan gitu, atau yang penting apa gitu, gimana Mas Bambang? Ya, kalau saya memang kemudian kita harus berjuang Mas, jangan kemudian masyarakat ini terpapar oleh informasi yang tidak berkualitas, karena itu akan menghancurkan masa depan Indonesia yang besar ini. Nah, itu yang kemudian kita harus memang konsisten untuk membangun sebuah jurnalisme yang berkualitas itu. Memang tidak mudah gitu. Jadi kalau saya sendiri misalnya saya bekerja dulu yang kemudian mendapatkan banyak uang. Nah, ini yang kemudian saya konversikan untuk membuat produk yang berkualitas kayak seperti itu. Ya walaupun hitungannya saya rugi, tetapi karena itu saya bisa membantu orang, bisa menyajikan informasi yang bagus, berkualitas, bagi saya itu is okay gitu. Walaupun ya memang saya kemudian tidak menjadi semakin kaya-kaya kayak seperti itu. Jadi dan bersama-sama dengan orang yang satu frame ya, untuk kemudian mencoba untuk menghidupkan sebuah media yang bagus gitu Mas. Tidak kembali pada fungsi awalnya dia yang tidak terpapar berbagai macam kepentingan kan begitu. Oh, Fuska gimana? Ya, ini kalau saya memberi sepadanan bahwa seorang jurnalis sejati itu ibaratnya seniman. Berkarya terus, karyanya payu apa tidak, itu saya nomor 2, itu jurnalis sejati. Tapi kan sekarang agak susah ya menjadi seperti itu ya. Susahnya kenapa? Supaya lo merasakan susahnya. Susah kenapa? Gini, aku idealis pernah menolak sebuah penugasan. Ya nggak bisa, karena itu memang bentuknya iklan. Gitu lah, ini kan susah ya, antara idealis sebetulnya dengan hati nurani, tapi aku butuh hidup, karena yang bayarin kantor, kan gitu. Kantor hidup dari mana? Dari iklan, nggak permintaan dari si pemasang iklan. Yang itu jangan diberitakan, karena itu bertentangan dengan kita. Lah itu kita mau apa? Gitu. Nah, si jurnalis yang idealis ini pun ketika terkungkung di dalam sebuah pusaran seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa news advertorial. Itu. Tapi ini cerita kita flashback kembali. Tapi sebenarnya begini, kita masih punya punya harapan bahwa teman-teman jurnalis muda itu masih berdiri kokoh di landasan ideologi mereka. Ada teman-teman di Kumparan yang isinya sebenarnya mengkritik banyak media-media yang tidak bertuan. Artinya mereka berdiri sendiri tanpa tuan, tanpa investor. Masih kita bisa percaya mereka seperti itu. Harapannya masih banyak. Jadi jangan pesimis. Karena dunia jurnalistik itu selalu berkembang. Tapi suatu ketika akan kembali lagi pada basicnya. Itu saya. Begitu ya? Ya. Di 2024 gimana? Semakin nggak Mas Bambang? Wah. Kalau politik di 2024 semakin gimana? Sekarang gini saya tanya nih. Ini segmen terakhir. Mas Bambang, di tahun politik 2023, 2024 gitu. Pertanyaan saya adalah, Mas Bambang sebagai praktisi media yang senior, masih nggak kita bisa bertahan dengan konsep idealisme
terus apalagi saya pendidikan dan menjadikan informasi yang Terus terang dengan sangat sedih saya katakan itu sulit, Pak. Hah? Sulit untuk idealis dalam media-media kita di tahun-tahun ini. Karena ini bagi media jelas ini adalah saatnya mereka untuk mendapatkan panen, dan itu pun ya kita tahu panen dari kandidat itu ya pasti harus mendukung dia gitu. Nah ini memang yang kemudian pasti dirugikan adalah masyarakat gitu, karena kemudian mereka tidak bisa berpikir kritis memilih siapa. Akhirnya nanti akan memilih politisi-politisi yang akhirnya jadi koruptor. Yang dirugikan lagi siapa? Ya masyarakat gitu. Jadi sulit, Mas. Sulit ya? Sulit sekali untuk di 2024 ini apa tahun politik sulit. Iya, apalagi kita tahu korporasi-korporasi media itu kan juga dikuasai oleh para politisi. Gitu. Jaringnya itu kan sudah ada. Ya, saya cuma berharap pada media mainstream yang taat pada peraturan KPU. KPU kan membuat peraturannya. Semua kandidat itu harus diberikan porsi yang sama. Porsi yang sama Seimbang. Misalnya satu kandidat, misalnya ini aja ada 4 calon DPD misalnya seperti itu. Itu setiap hari harus muncul berbarengan. Misalnya ada kandidat presiden misalnya seperti itu, ketika kampanye satunya diberitakan kok ini tidak, itu tidak boleh, itu udah ada catatan pelanggaran oleh KPU. Jadi kita bisa berharap untuk media mainstream karena ada peraturan KPU. Tapi yang media-media non mainstream ini yang sak media kadang kan si kandidat juga membuat media sendiri. Iya. Itu yang perlu kita pikirkan. Gitu ya. Jadi pesimis ya Bapak ya? Pesimis nggak? Kalau saya sih iya. Wajar. Ya, baik teman-teman sekalian, ada beberapa simpulan yang saya catat ini. Yang pertama adalah gerakan terhadap ekosistem jurnalistik yang ada di Indonesia ini bergerak sangat cepat. Ada peraturan-peraturan yang tetap akan memonopoli atau mengatur, mengontrol dengan ketat kegiatan jurnalistik yang ada di Indonesia. Kemudian pertumbuhan jurnalistik, citizen journalism ini juga menjadi sangat susah, menjadi sangat luar biasa karena terkait dengan kapabilitas dan kapasitas orang yang menulis di dalamnya. Dan ini juga perlu diwaspadai karena informasi menjadi bagian penting dan pokok bagi sebuah media massa. Kemudian yang ketiga, menanggapi bagaimana kan masih bisa bersikap independen terhadap situasi yang sekarang ini, apalagi menjelang pemilu. Mas Bambang sih angkat tangan, menjadi sangat sulit. Fuska juga masih punya harapan lah dengan mainstream seperti itu. Kalau saya ya tergantung membela yang jadi artinya bahwa problematika kualitas SDM seorang wartawan atau jurnalis menulis sebagai sebuah informasi jurnalistik itu menjadi sangat penting. Keberadaan Dewan Pers, lembaga-lembaga yang mengontrol, menaungi teman-teman jurnalis maupun perusahaan pers itu juga menjadi sangat penting untuk menentukan sikap. Saya pikir ini yang bisa kami obrolkan sekarang ini, tapi kami masih punya bahan yang cukup menarik untuk diobrolkan di masa yang datang. Terima kasih Mas Bambang Wuryanto dari AJI, masih di AJI Mas? Masih Aliansi Jurnalis Independen. Kemudian Mbak Fuska, reporter atau jurnalis senior dari Suara Pembaruan, saya sebut namanya nggak apa-apa, dan beberapa teman-temannya lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi, salam.